Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun Anda berada, hari ini kita akan coba menggunakan aplikasi e-learning melalui Android. Jadi untuk tutorialnya silakan perhatikan yang ini ya. Diperhatikan menu ini. Yang pertama adik-adik pastikan telah memiliki eh, link untuk masuk di aplikasi e-learningnya. Nah, kemudian nanti masuk ketika dibagikan linknya lewat Google, lewat WA atau nanti disampaikan untuk diketikkan di Google, silakan dimasukkan. Sebagai contoh ini saya coba bukakan lewat Google. Kemudian adik-adik silakan masukkan username dan passwordnya. Nah, username-nya itu akan dibagikan oleh gurunya. Sebagai contoh saya buka ini username dan ini adalah passwordnya. Kemudian silakan klik login e-learning. Nah, kalau tampilan seperti ini gagal, berarti passwordnya atau username-nya salah. Pastikan username dan password itu benar ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Kembali. Kemudian setelah saya masukkan username, saya ketik di sini, kemudian password. Kemudian saya klik login e-learning. Seperti ini. Nah, kalau berhasil berarti ini username-nya benar dan passwordnya. Kemudian tampilan itu pertama itu akan ditampilkan seperti ini sebagai tampilan beranda yang ada di HP-nya adik-adik sekalian. Kemudian cara selanjutnya untuk fitur menu-menu yang ada di sini, forum, kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil Anda. Kalau adik-adik mau rubah profilnya atau melihat profilnya, jangan sampai ada kesalahan data, silakan pilih profil ini, profil Anda. Nah, kemudian kalau adik-adik mau cek aktivitasnya di sini adalah aktivitasnya. Kemudian ruang kelasnya ini baru satu kelas dia tergabung, kemudian namanya, kemudian NISN. Nanti kalau ada yang ingin dirubah silakan diperbaharui profilnya atau perbaharui passwordnya jika ingin merubah password. Tapi yang ini tidak terlalu penting buat adik-adik karena dalam pembelajaran kita akan fokuskan ke materi dan kalaupun ada tugas nanti adik-adik membuka aplikasi e-learningnya. Nah, selanjutnya kalau mau masukkan fotonya bisa klik yang ini, tapi juga tidak terlalu penting sih sebenarnya. Silakan klik kembali yang gambar rumah ini adalah tombol home-nya. Kemudian adik-adik kalau mau cek kelasnya silakan klik kelas online. Seperti ini. Nah, kebetulan saja akun ini adalah akunnya kelas 7B. Nanti adik-adik kalau lihat kelasnya, kalau ada beberapa kelasnya, misalkan ada kelasnya ini tergantung dari gurunya. Artinya kalau gurunya menggunakan aplikasi learning, misalkan bahasa Indonesia, maka akan tertulis di sini, misalkan kelas 7B bahasa Indonesia atau 7B bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adik pilih kelas ini yang sesuai, misalkan mau buka kelas 7B. Tinggal pilih itu, kemudian lihat di menu ini. Menu forum ini untuk melihat aktivitas yang dilakukan di semua kelas. Kemudian timeline ini kalau kita buka Facebook, itu ada berandanya. Nah, kalau adik-adik buka seperti ini, akan pilih itu. Nanti adik-adik bisa di sini yang pertama membuat kiriman atau melihat apa yang dikirim oleh gurunya. Sebagai contoh, saya lihat di sini menu yang ini adalah kiriman guru. Kalau gurunya mengetik sesuatu, maka akan masuk di menu kiriman guru. Kemudian tentang kelas bisa dibuka, dilihat di situ. Ini berapa kali pertemuannya, kemudian kode kelasnya, mata pelajaran apa di situ, dan lain sebagainya. Nanti notifikasi juga dan lain sebagainya, adik-adik silakan dibuka saja. Oke, selanjutnya poin pertama, ketika adik-adik membuka aplikasi ini, pastikan adik-adik selalu mengonfirmasi atau klik konfirmasi kehadirannya. Ini tidak perlu lagi di absen di WA, misalkan saya hadir hari ini atau nama siswa ini hadir, tidak. Tidak perlu kalau gurunya mengarahkan ke sini, tapi tidak ada masalah. Tinggal
klik konfirmasi kehadiran, silakan diklik itu. Nanti adik-adik pada hari itu telah tercatat hadir. Oke. Selanjutnya, kalau mau kembali ke menu kelasnya tadi, adik-adik harus pilih yang ini. Kalau pilih yang ini akan masuk ke beranda utama, tapi yang ini beranda kelasnya. Oke, saya contohkan, klik ini. Nah, ini masih kelas 7B. Kalau saya pilih yang ini, itu akan masuk di profil semuanya seperti ini, tampilan awal. Oke, kita kembali ya. Pilih ini, kemudian pilih kelasnya, kemudian timeline. Ini nanti ada informasi dari guru baru dibuka. Silakan dibuka saja. Kemudian untuk kompetensi, adik-adik bisa melihat kompetensi yang untuk di pelajarannya. Misalkan ini adalah pelajaran IPA, nanti adik-adik silakan dibaca. Kemudian saya kembali lagi. Di sini ada menu KKM. Silakan dilihat di situ. Nanti untuk mata pelajarannya, mata poin pertama misalkan materi apa, nanti di sini dilihat kompetensinya, daya dukungnya, kompleksitasnya, dan intake-nya. Tapi ini adik-adik tidak terlalu penting buat adik-adik karena adik-adik hanya ingin menerima pembelajaran. Misalkan ini. Jadi adik-adik ketika login nanti yang paling pentingnya ada di sini. Misalkan ada bahan ajar, kemudian cek absennya, kemudian kalau disuruh ujian, ada ujian basis Android, nanti adik-adik bukanya lewat ini. Atau basis komputer. Kemudian ada tugas-tugas harian, tugas keterampilan, tugas yang lainnya itu juga adik-adik bisa lihat nanti. Menu-menunya ini adik-adik silakan dibuka. Selanjutnya, kalau gurunya mengarahkan untuk melihat di bahan ajar, silakan adik-adik pilih bahan ajar. Kemudian di sini ada link yang dibagikan oleh guru. Jadi beda-beda ya. Kalau ada catatan dari guru dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word atau PDF, nanti adik-adik akan bisa lihat. Kalau yang ini saya bagikan dalam bentuk link. Artinya adik-adik saya bagikan untuk video pembelajaran juga nanti dibukanya di sini. Misalkan mau lihat ciri-ciri makhluk hidup seperti ini, tinggal dibuka linknya. Sentuh saja linknya, buka link, bisa yang ini atau sentuh yang ini ya. Yang ininya sentuh untuk ini ya, buka linknya, URL, buka URL. Oke, silakan diklik itunya, dipilih, nanti dia akan diarahkan seperti ini. Mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Oke. Akan banyak mengajukan. Ini hanya contoh. Saya kembali lagi. Jadi itu tinggal melihat arahan dari gurunya. Kalau disuruh buka video pembelajaran atau download materinya, nanti adik-adik tinggal lihat saja di situ. Oke. Ini sekedar pengenalan sedikit tentang aplikasi e-learning yang akan adik-adik gunakan nanti dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kalau mau lihat nanti ada tugas-tugasnya, nanti dilihat saja di sini, oke? Intinya adik-adik harus punya dulu link untuk masuk ke aplikasinya, kemudian username dan passwordnya yang dibagikan oleh gurunya. Nanti diarahkan dalam proses pembelajarannya. Jadi, ini saja adik-adik. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.